بشائر الإيمان منارة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Dalam kajian tematik kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas secara singkat mengenai al-amanatu fil ilm, menjaga ilmu dengan penuh amanah. Hadirin rahimakumullah, ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan pada diri kita. Begitu juga harta, merupakan titipan yang Allah amanahkan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Menjaga ilmu dengan penuh amanah adalah sesuatu yang mutlak wajib kita lakukan. Menjaga harta yang merupakan titipan Allah pada diri kita adalah mutlak wajib kita lakukan. Menjaga ilmu dengan penuh amanah adalah penting. Menjaga harta dengan penuh amanah juga adalah penting. Menjaga ilmu dengan amanah lebih penting dibandingkan dengan menjaga harta dengan penuh amanah. Karena berkhianat terhadap ilmu, tidak menjaganya dengan penuh amanah, ini bahayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan berkhianat terhadap harta, tidak menjaga harta dengan amanah. Apa yang dimaksud dengan menjaga ilmu dengan amanah? Menjaga ilmu dengan amanah artinya kita mencari ilmu, terutama ilmu agama, itu dengan cara yang benar, dilakukan dengan cara-cara yang benar. Memahaminya juga dilakukan dengan pemahaman yang benar. Kemudian menyampaikan ilmu kepada orang lain, ini juga harus dilakukan dengan hal-hal yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat. Menjaga harta dengan penuh amanah itu artinya apa? Cara memperolehnya harus sesuai dengan syariat, harus benar. Kemudian cara mentasarufkannya, cara membelanjakan harta itu juga harus dilakukan dengan penuh amanah. Beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan oleh berita cukup heboh di internet bahwa banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan Grab Toko, ya. Mungkin nggak ada kaitannya dengan Grab yang alat transportasi itu, ya. Ini adalah Grab Toko, semacam Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ya, dan lain sebagainya, tapi baru. Di situ digembar-gemborkan iklannya bahwa diskon sampai 90%, tapi ternyata apa? Ujung-ujungnya adalah penipuan, dan yang ditipu puluhan atau bahkan ratusan orang, dan menimbulkan kerugian lebih dari 1 miliar, ya, miliaran. Nah, ini artinya apa? Harta yang Allah titipkan pada diri si pendiri Grab Toko itu tidak dijaga dengan amanah. Menimbulkan apa? Menimbulkan kerugian yang luar biasa. Tetapi apabila seseorang tidak menjaga ilmu dengan amanah, maka kerugian yang ditimbulkan, kerusakan yang diakibatkan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan berkhianat terhadap harta. Al-khiyanatu fi ilmiddin a'zam minal khiyanati fil mal. Berkhianat terhadap ilmu, tidak menjaga ilmu dengan amanah, ini menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tidak menjaga harta dengan amanah. Karena seseorang yang tidak menjaga harta dengan amanah, seperti yang kita baca beberapa hari terakhir ini, penipuan berupa toko online itu, dan menimbulkan kerugian yang luar biasa, lebih dari 1 miliaran, ya. Ini kerugiannya adalah berupa apa? Kerugian material, kerugian berupa sesuatu yang dengan kematian sudah selesai.
Ya, kerugian-kerugian yang dialami oleh korban ini dengan kematian selesai. Artinya kerugian-kerugiannya hanya material, sebatas kerugian dunia, kerugian harta. Tetapi yaitu kerugian yang dampaknya luar biasa, tetapi ini sebatas kerugian dunia, kerugian duniawi, kerugian yang sifatnya atau kaitannya dengan harta. Tetapi coba kita bayangkan, kalau ada seseorang yang berkhianat terhadap ilmu, menyampaikan ilmu tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari, mengajarkan sesuatu yang tidak dia ketahui, menjawab pertanyaan seputar agama dengan tanpa landasan ilmu, maka ini akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian material, kerugian duniawi, kerugian harta. Ini akan menimbulkan kerugian akidah, kerugian sesat jalan, kerugian berupa kesengsaraan abadi di akhirat. Bukan hanya kerugian duniawi, tetapi kerugian ukhrawi. Apabila ini disampaikan kepada orang lain tanpa landasan ilmu, ya, tidak menjaga amanah di dalam ilmu, kemudian menyampaikan secara sembrono, secara serampangan hal-hal yang terkait dengan agama tanpa berlandaskan ilmu atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, bisa menjadikan dan menimbulkan kesesatan di kalangan orang sedunia. Kalau misalkan ini disampaikan secara live seperti ini, ya, bisa menimbulkan kerugian berupa sesatnya banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang yang mengikuti kajian orang tersebut. Tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi kerugian yang berupa kerugian akidah, bisa menyesatkan orang dalam masalah akidah, bisa menjatuhkan seseorang ke dalam dosa besar, bisa bahkan menjadikan seseorang keluar dari agama Islam, menjadikan seseorang kemudian mati dalam keadaan non-Islam, lalu dia mengalami kerugian besar yang tidak sebanding dengan kerugian hanya dalam tanda kutip 1 miliar, 1 triliun yang sifatnya sementara, tetapi akan menimbulkan kerugian yang sifatnya abadi di akhirat, yaitu masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, menjaga ilmu dengan penuh amanah, memperoleh ilmu dengan benar, memahami ilmu dengan benar, dan menyampaikan ilmu secara benar, ini adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ أي لا تقل قولا من غير علم. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengucapkan sesuatu tanpa landasan ilmu. Jadi apa yang kita sampaikan terkait dengan ilmu, terkait dengan agama, harus berlandaskan ilmu, harus berlandaskan apa yang telah diajarkan oleh para ulama kepada kita. Oleh karena itu kita tidak seyogianya mengabaikan perkataan la adri, saya tidak tahu. Ketika kita ditanya oleh orang lain, oleh murid kita, oleh teman kita, oleh kolega kita, oleh keluarga kita, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu agama, kemudian kita tidak bisa menjawabnya, kita tidak ada ilmu tentang itu, maka jangan sekali-kali kita gengsi untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Perkataan la adri yang kita ucapkan ketika kita tidak tahu memang mengenai apa yang ditanyakan kepada kita, itu adalah termasuk menjaga ilmu dengan amanah. Menjawab sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentang itu. Jika ada pertanyaan yang ditujukan kepada kita, kemudian kita nggak ada ilmu tentang itu, kemudian kita jawab berdasarkan hawa nafsu kita, padahal kita memang nggak tahu ilmunya, maka itu adalah termasuk al-khiyanatu fil ilm. Itu adalah bagian dari khianat terhadap ilmu. An-Nasafi di dalam tafsirnya mengatakan, ketika menafsirkan ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ay wala tadba' ma lam ta'lam, ay la taqul ra'aitu wa ma ra'aitu wa sami'tu wa ma sami'tu wa sami'tu wa ma sami'ta, la taqul ra'aitu wa ma ra'aita wa sami'tu wa ma sami'ta. Ya, penafsiran dari ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nasafi di dalam kitab tafsir yang salah satu kitab tafsir mu'tabar yang sangat masyhur, tafsir An-Nasafi. Beliau mengatakan, jangan mengikuti apa yang engkau tidak tahu ilmu tentang itu. Artinya apa? Janganlah engkau mengatakan saya melihat padahal engkau tidak melihat.
Saya mendengar padahal engkau tidak mendengar. Saya tahu padahal engkau tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ardi. Rawahu Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, tanpa landasan ilmu, maka apa akibatnya? La'anathum malaikatus samai wal ardi, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat yang ada di langit dan juga para malaikat yang ada di bumi. Makanya para ulama menggolongkan al-fatwa bi ghairi ilm, berbicara seputar agama tanpa dasar ilmu, menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu, ini adalah termasuk minal kabair, termasuk salah satu dosa besar. Bukan sembarangan, bukan dosa kecil, ya, dosa besar. Maka wajib bagi kita untuk menjauh itu. Dilaknat oleh malaikat-malaikat langit dan dilaknat oleh malaikat-malaikat bumi. Kita akan didoakan oleh malaikat, ya, orang yang berfatwa tanpa ilmu itu akan didoakan oleh para malaikat, bukan doa yang baik, tetapi doa agar ia dijauhkan dari rahmat Allah. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita ketika beliau ditanya oleh seseorang mengenai bagian bumi yang paling baik itu apa ya Rasulullah, dan bagian bumi yang paling jelek, yang paling buruk itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjaga ilmu dengan penuh amanah karena belum turun wahyu terkait dengan hal itu, dan beliau tidak tahu jawabannya. Beliau kemudian mengatakan, la adri as'alu Jibril, saya tidak tahu, saya akan bertanya kepada Jibril. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, Jibril pun menjawab, la adri as'alu Rabbal Azzah. Jibril, malaikat, Ra'isul Malaikah, pimpinan para malaikat. Beliau ditanya oleh Rasulullah mengenai apa yang ditanyakan kepada beliau oleh salah seorang sahabat terkait dengan bagian bumi yang paling baik dan bagian bumi yang paling buruk. Jibril mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. As'alu Rabbal Azzah, saya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama setelah itu turun wahyu yang mengabarkan bahwa khairu biqa'il ardil masajid wa syarrul biqa' al aswaq. Khairul biqa' al masajid wa syarrul biqa' al aswaq. Sebaik-baik bagian bumi adalah bagian bumi yang dibangun di atasnya masjid, sedangkan seburuk-buruk bagian bumi adalah bagian bumi yang dibangun di atasnya pasar. Ya, tetapi apa? Pasar ini juga kalau kita tahu ilmunya bisa menjadi ladang pahala yang luar biasa bagi kita. Seorang pedagang yang jujur, dia akan dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, bersama para wali, ya, bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ketika kita memasuki pasar, kemudian membaca doa itu yang biasa kita baca, ya, doa masuk pasar, maka pahalanya luar biasa. Kita diberi 1 juta kebaikan, ya, kita akan mendapatkan alf hasanah, kita akan mendapatkan 1 juta kebaikan dan fadilah-fadilah yang lain. Nah, apa yang diteladankan oleh Rasulullah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma' was Sifat, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Kemudian juga diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau ditanya sesuatu terkait dengan agama, lalu beliau menjawab wa bardaha 'alal kabidi an us'ala an syai'in la ilma li bihi fa aqula la adri. Wa bardaha 'alal kabidi, alangkah sejuknya hatiku, alangkah damainya jiwaku, an us'ala an syai'in, ketika aku ditanya mengenai satu permasalahan, la ilma li bihi, yang saya tidak tahu jawabannya, yang saya tidak mengetahui ilmu tentangnya, fa aqula la adri, kemudian aku menjawab
La adri, saya tidak tahu. Alangkah tentramnya hatiku ketika aku mengatakan la adri sewaktu aku ditanya mengenai sesuatu yang aku tidak ada ilmu tentangnya. Nah, ini menjadi teladan bagi kita bahwa orang sekali Sayyidina Ali tidak gengsi, tidak malu, tidak menjaga image, ya, tidak sok tahu, dan bahkan beliau mengatakan saya tidak tahu ketika ditanya mengenai sesuatu yang memang beliau tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Beliau adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu, dan untuk memasuki kota ilmu itu ada pintunya. Pintu untuk memasuki kota ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau dikatakan oleh para ulama sebagai a'lamus sahabah. A'lamus sahabah. Orang yang paling banyak ilmunya di kalangan para sahabat. Tetapi bukan afdhalus sahabah, ya. Karena afdhalus sahabah, sahabat Nabi yang paling mulia, paling utama adalah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi a'lamus sahabah, sahabat Nabi yang paling banyak ilmunya itu bukan Abu Bakar, tetapi siapa? Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ya, sama dengan di kalangan tabi'in, ya. Afdalut tabi'in Uwais Al-Qarani. Uwais seorang wali Allah yang bernama Uwais Al-Qarani, Al-Muradi Al-Qarani, dari kabilah Qaran, ya. Tetapi a'lamut tabi'in, ya, tabi'in yang paling banyak ilmunya ini menurut sebagian ulama adalah Al-Hasanul Basri atau Al-Hasanul Bisri, ya, bukan Uwais. Tetapi afdalut tabi'in adalah Sayyiduna Uwais Ibnu Amir Al-Qarani dari suku Qaran. Nah, kemudian Imam Malik, Al-Imam Malik bin Anas, pendiri Al-Madhabul Maliki, Imamu Daril Hijrah, pendiri Madhab Maliki, Imamu Daril Hijrah, julukan beliau, pimpinan para ulama di Madinah, yang tidak hanya menghasilkan alumni-alumni dari madrasah beliau, dari pesantren beliau, para ulama besar, tetapi juga beliau mencetak para aulia, para wali. Ya, kalau sekarang profesornya profesor Imam Malik, doktornya doktor, gurunya para ulama. Tidak hanya alim, tetapi beliau adalah syekhul ulama, pimpinan para ulama pada masanya. Gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau suatu ketika ditanya 48 pertanyaan. Su'ila thamaniyatan wa arba'ina su'alan. Berapa yang beliau jawab? Fa ajaba an sittatin. Beliau hanya menjawab 6. Wa qala 'anil baqiyati la adri. Diriwayatkan oleh Ibnu Shalah. Beliau mengatakan selebihnya, ya, dijawab hanya 6. Kemudian selebihnya berapa, berarti 42 pertanyaan beliau jawab, ya, atau tidak beliau jawab, dan beliau hanya mengatakan apa? La adri. Dalam satu riwayat yang beliau jawab, beliau mengatakan, ya, dalam salah satu riwayat beliau ditanya an 48 mas'alatan faqala fi 32 minha la adri. Beliau mengatakan mengenai 32 dari 48 pertanyaan itu la adri, saya tidak tahu. Berarti beliau hanya menjawab berapa? 32 8 untuk mengenapkan menjadi 40 ditambah 6, 14 pertanyaan beliau jawab, 16 ya, karena 48 dijawab hanya 32, berarti berapa? 16 pertanyaan yang beliau jawab, sedangkan 32 sisanya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat yang pertama tadi apa? Yang dijawab beliau hanya 6, sementara 42 sisanya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Profesornya profesor, ya, gurunya para guru, ulamanya para ulama, wali. Beliau tidak hanya seorang alim, tetapi amil bi'ilmihi. Beliau adalah wali min auliyaillah. Beliau tidak segan, tidak gengsi, ya, tidak malu untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Siapa kita di hadapan Imam Malik? Siapa kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa kita di hadapan Sayyidina Ali yang kesemuanya memberikan teladan kepada kita bahwa ketika kita ditanya mengenai satu ilmu, satu permasalahan dalam agama, satu masalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, kemudian kita tidak tahu, maka seyogyanya kita mengatakan saya tidak tahu. Ya, mereka saja seperti itu, apalagi kita. Kemudian
suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik dalam satu permasalahan. Kemudian beliau mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Lalu orang itu mengatakan kepada Imam Malik, ya Imam, laqad ji'tu min makanin ba'id. Saya datang dari tempat yang jauh. Wa khallaftu ahli wara'i. Dan aku meninggalkan keluargaku untuk berangkat sowan ke hadapan engkau. Li as'alaka hadzal su'al. Hanya untuk bertanya kepada engkau satu buah pertanyaan ini. Fa idza raja'tu ilaihim, ketika aku kembali ke keluargaku, faqalu limadza qala Malikun. Kemudian mereka bertanya kepada aku apa yang dikatakan oleh Imam Malik terkait dengan pertanyaan itu. Qala Malikun, kemudian Al-Imam Malik mengatakan kepadanya, taqulu sa'altu Malikan faqala la adri. Katakan saja. Katakan, saya tidak gengsi, kata Imam Malik. Katakan saja kepada mereka, sa'altu Malikan faqala la adri. Saya sudah bertanya kepada Imam Malik, kemudian Imam Malik mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kemudian Imam Malik mengatakan apa? Saya tidak tahu. Oleh karena itu, supaya kita selamat, ya, siapapun di antara kita, supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat, maka janganlah kita gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Janganlah kita sok tahu. Janganlah kita karena ingin menjaga image, menjaga wibawa, ya, qad yuqal, menjaga wibawa di hadapan murid, di hadapan masyarakat, kemudian kita menjadi orang yang sok tahu padahal kita nggak tahu. Nah, kita harusnya lebih malu kepada Allah dibandingkan dengan malu kepada makhluk. Yang memberi rezeki kita adalah Allah. Kalau kita malu kepada makhluk, ya, tidak malu kepada Allah, maka kita tidak tergolong sebagai orang yang bertakwa. Na'udzubillah. Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah. Allah lah pencipta makhluk. Kenapa kita harus malu kepada makhluk? Ya, dia kalau makhluk, sesama makhluk, ya, seperti orang-orang yang di hadapan kita, masyarakat sekitar, mereka tidak akan bisa mempercepat ajal kita atau menundanya. Yang bisa yang kalau ajal kita sudah waktunya, maka kita juga akan mati. Kemudian orang-orang di sekitar kita juga tidak akan bisa menambahkan rezeki kita atau mengurangi rezeki kita. Yang memberikan rezeki, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan manfaat kepada kita, yang menghindarkan kita dari mara bahaya, itu bukan makhluk. Kenapa kita harus malu kepada mereka? Ya, dalam masalah ini kita harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk berfatwa tanpa ilmu. Kalau kita berfatwa tanpa ilmu, mestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, al-ilmu thalathah, ilmu itu ada 3. Kitabun natiqun wa sunnatun madiyatun wala adri. Ya, ilmu itu ada 3, kata beliau. Ini mengajarkan kepada kita sisi kehati-hatian, ya. Beliau ingin mengajarkan kepada kita, mewanti-wanti kita supaya kita amanah terhadap ilmu, supaya kita menjaga ilmu dengan penuh amanah, ya, menjaga titipan ilmu yang Allah amanahkan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Beliau mengatakan apa? Al-ilmu thalathah, ilmu itu hanya ada 3. Yang pertama adalah kitabun natiq, Al-Quran, wa sunnatun madiyatun, hadis, dan yang ketiga adalah la adri, perkataan saya tidak tahu. Ketika kita nggak tahu tentang ilmu agama, seputar apa yang ditanyakan kepada kita terkait dengan ilmu agama, maka kita harus mengatakan memang kita tidak tahu. Kenapa kita harus gengsi? Dan penting sekali bagi kita semuanya untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang kita sampaikan ilmu kepada mereka. Jangan sampai mereka salah paham, ya. Ini upaya bagi seorang guru untuk menyampaikan ilmu juga dengan penuh amanah, maka harus melihat keadaan murid-muridnya, apakah mereka sudah pernah belajar ilmu agama yang daruri, apakah mereka orang awam, apakah mereka kaum terpelajar, apakah mereka orang-orang yang sudah mengkhatamkan sekian kitab. Maka perlakuan kepada masing-masing segmen, kepada masing-masing lapisan
kepada masing-masing golongan seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus berbeda-beda, jangan disamaratakan. Ya, makanya di Sahih Al-Bukhari itu dikatakan apa? Terkait dengan ayat walakin kunu rabbaniyin. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Qila, disebutkan dalam satu pendapat, ar-rabbaniyun humul ladzina yurabbuna bisigharil ilmi qabla kibarihi. Maka jadilah kalian, kata Allah, ulama yang rabbaniyun. Apa itu rabbaniyun? Rabbaniyun adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu yang kecil-kecil sebelum ilmu yang besar-besar. Rabbaniyun adalah orang yang mengajarkan ilmu secara bertahap. Rabbaniyun adalah orang-orang yang mengajarkan kitab-kitab mukhtasarat, ya, kitab-kitab ringkas sebelum kitab-kitab mutawassitat, kitab-kitab yang sedang penjelasannya. Mengajarkan kitab-kitab yang mutawassitat sebelum al-mabsutat atau al-mutawwalat, sebelum mengajarkan kitab-kitab dengan rincian pembahasan yang mendalam, yang luas. Inilah yang disebut dengan Rabbani, ya. Ulama Rabbani, ulama yang betul-betul sejati, guru sejati, pendidik sejati, mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar, menyampaikan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Jangan sampai ingin menjaga gengsi di masyarakat kemudian langsung mengajarkan kitab-kitab yang besar. Ya, bukan mendapatkan ilmu. Orang-orang yang belajar kepada kita, mereka mungkin malah salah paham, gagal paham. Nah, ini yang kemudian penting untuk kita perhatikan. Kemudian penting juga untuk mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang pelajaran. Ya. Bagi seorang guru, jangan bosan untuk mengulang pelajaran kepada muridnya. Bagi seorang santri, seorang murid, ya, jamaah yang belajar di majelis ilmu, jangan bosan untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan walaupun secara berulang-ulang. Ya, kata sebagian kalangan, ya, bitakrar yaqta'ul hablu al-hajarah. Dengan mengulang-ulang maka tali itu bisa memutuskan batu. Mungkin disampaikan pada kali yang pertama kita kurang paham, disampaikan pada kali yang kedua kita agak paham, disampaikan pada kali yang ketiga kita paham, disampaikan pada kali yang keempat kita paham dan bisa memahamkan orang lain, disampaikan pada kali yang kesekian kita tidak hanya paham dan bisa menyampaikan kepada orang lain, tetapi kita bisa memahamkan orang lain dengan cepat, ya, karena kita sudah sangat paham mengenai apa yang disampaikan. Makanya para ulama dulu itu tidak belajar kitab itu hanya satu kali khatam kemudian selesai. Ada seorang ulama itu yang mengatakan aqallu ma yu'adul kitabu lit-talibi thalatha marrat. Sedikit-dikitnya kitab itu harus diulang untuk disampaikan kepada murid itu 3 kali, minimal 3 kali. Nah, ini yang barangkali secara singkat bisa kami sampaikan pada kajian tematik pada pagi hari yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi cambuk bagi kita untuk menjaga ilmu dengan amanah. Ilmu adalah titipan, maka harus kita jaga dengan penuh amanah. Ilmu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, maka haruslah kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Jangan mencari ilmu dengan cara yang tidak benar, dan jangan menyampaikan ilmu dengan cara yang tidak benar, dan jangan memahami ilmu dengan pemahaman yang tidak benar, karena itu semuanya adalah termasuk al-khiyanatu fil ilmi dan akan merugikan banyak pihak, akan menimbulkan dampak yang luar biasa di kalangan umat manusia. Demikian, mudah-mudahan barokah dan penuh manfaat. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.